Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim, amma ba'du. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan umur panjang, alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat umur tersebut bisa kita hadir di masjid, majelis ilmu, dalam rangka kita untuk menandakan kita taat atas perintah Allah. Mudah-mudahan seluruh dan semua amal-amal kebaikan yang kita lakukan, besar dan kecil, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid An-Nur yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, alim ulama cadia pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, santri dari pondok. Alhamdulillah bersama pembinanya Pak Joni. Malulung kok jadinya dah. Segan pada beliau. Mohon izin Pak Jon. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mengisi waktu kita menjelang sholat Isya, insyaallah. Kalau dan nanti kita tanya jawab boleh. Kita membahas pada malam hari ini yaitunya kitab Bulughul Maram
yang ditulis oleh yaitunya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sana terdapat hadis-hadis yang sahih yang bisa dijadikan sebagai hujah. Kita ambilkan tentang babul adab, bab hadis yang ke 1480. Bicara masalah adab. Oh, ternyata sangat penting sekali. Kadang ada yang bisa kita laksanakan, kadang ada memang yang terlanggar, ada yang kadang-kadang tidak sepenuhnya. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim, hak dan kewajiban kita sesama muslim. Yang pertama, idza laqitu fasallimu alaihi, apabila dia itu bertemu dan berjumpa denganmu, maka ucapkan salam. Menjawab salam hukumnya wajib, mengucapkan hukumnya sunnah. Siapa yang duluan yang mengucapkan salam, itulah yang terbaik dalam pandangan Allah dan Rasul. Alangkah eloknya andaikan kita langsung itu apa namanya tuh? Berjabat tangan. Tapi laki sama laki ya, perempuan sama perempuan. Jangan laki dengan perempuan. Apalagi kalau jo bini orang. Kau jo bini kawan datang gua hari baci dah. Bini awak cari-cari jauh saja. Tak boleh. Jadi alangkah lebih baiknya kalau diiringi langsung dengan berjabat tangan. Ma min muslimaini, tiadalah dua orang yang muslim berjumpa, bertemu, falyatasafani, kemudian dia bermusafahah, bersalaman, atau malah ada yang saling merangkul itu. Apa namanya tuh merangkul tuh? Berpelukan. Nah, makanya laki-laki sama laki-laki ya. Emang perempuan pula. Maka ghufira lahu, diampuni dosanya. Akan mudah dah. Basobo awak jo kawan basalam awak diampuni dosa. Kan mudah itu. Atau hebatnya dalam Islam tuh. Makanya salam di dalam Islam tuh, itu contohnya tuh. Nah, tuh. Makanya salam dalam Islam tuh cukup sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak perlu tambah dengan yang lain. Ini tentu terutama kepada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang sebagai pejabat. Kadang-kadang awak kan suka meniru-niru, letak-letak lo bagai. Rasul-rasul tidak sempurna lo salam Islam tuh. Tambah yang lain. Padahal salam Islam itu sudah selesai. Assalamualaikum. Apa artinya itu? Keselamatan atasmu. Jadi tidak ada batasannya. Selamanya yang mana? Warahmatullah. Apa itu warahmatullah? Selamat itu dengan rahmat Allah. Baru ujungnya wabarakatuh. Betul. Yang diberkahi, rahmat Allah yang diberkahi. Selesai itu. Tidak perlu pula ditambah dengan yang lain. Kadang kan percaya oleh warna indah kadang-kadang. Tambahlah dengan yang lainnya. Salam sejahtera, salam itu tidak ngerti juga saya. Tidak usah. Terutama kepada orang Islam.
Kita sebagai orang Islam, public figure, pejabat, apalah, dalam salam itu ada nilai-nilai tauhid. Makanya hati-hati itu, tidak boleh dimain-mainkan. Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu kan doa. Bahkan penutup solat saja itu dengan salam. Itu hebatnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau ketemu dengan teman, dengan saudara kita, maka ucapkan salam. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang mengucapkan salam, jawab. Kalau tidak, badoso. Siapa yang badoso? Yang mendengar. Kecuali kalau tidak terdengar, gitu. Coba, Assalamualaikum. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Bisa yang pendek, bisa yang panjang. Jadi itu sudah terbiasa. Kadang-kadang kan akhirnya menjadi tidak begitu dipedulikan. Padahal itu sangat penting sekali. Jadi kalau ada orang baca salam, mengucapkan salam, jawab. Dia di mana saja. Itu namanya saling mendoakan. Jadi Islam itu sangat luar biasa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata itulah hak sesama muslim. Idza laqaitum fasallimu alaihi, apabila ketemu dengan saudara kita maka ucapkanlah salam. Masuk rumah, masuk bertamu kemana saja. Jadi kalau masuk rumah itu baca salam dulu. Baru kok panggian namanya, Kadang-kadang kalau anak-anak sekarang kan kita lihat, kan kita dengar anak namanya tanya, Buyung. Contoh kayak gitulah. Baca salam dulu. Assalamualaikum, Buyung. Boleh tuh. Assalamualaikum Pak, Bu. Ada orang 3 kali. Kalau lah 3 kali baca salam, tidak ada jawaban dari dalam doh, pulang, putar. Ikut sampai tanggal pintu rumah orang gue. Nyoguguh atau itu. Kadang orang sedang istirahat. Kadang dia jauh di belakang, atau memang tidak ada orang di rumah. Makanya adab bertamu itu dicari loh. Jangan sembarang saya. Ngerti tidak bahasanya kayak gitu? Ngerti? Enggak. Anggap saja mengerti. Nah, boleh sembarangan. Termasuk anak pun, anak awak seorang masuk dalam kamar orang gaib itu tidak bisa sembarangan itu. Boleh. Mentang-mentang kamar amawa, kamar apa awak, nyelonong masuk untuk kucing. Tidak boleh, pakai adab. Nah, itu gunanya awak disuruh sekolah supaya mengerti. Itu. Jadi oleh sebab itu salam penting dijaga. Yang kedua, wa idza da'aka fajibhu, apabila dia mengundang saudaramu itu, datangi. Jadi kalau ada undangan, datang. Kau penyakit kadang-kadang kau di RT RW kadang-kadang lah di kopi, lah di ketik, lah di buik, lah di antan ke rumah. Ndaknya tibonya dong. Orang mereka itu tidak usah diundang lagi. Ndak ketibo itu dong. Sudah saja awak. Dia dosa. Kenapa tidak datang? Makanya kalau ada undang-undang beralih, datang. Kedatangan itu sudah ya 90% lah. Kalau tidak ada hal-hal yang sangat mendesak sekali, maka baca insya Allah. Nah, kadang-kadang kawan kini itu tidak lebih percaya insya Allah dong. Ustaz, datang sampai kami saya muhasabah insya Allah bu. Tidak insya Allah dong. You sawanah pasti saja.
Ya ilaha illallah. Bu, awak mengaji di Darwong, muhasabah di Luwak Buayo. Tentu mu jawab ju insyaallah. Balangga mu tiba lepas aku bah. Tidak percaya ibu ju insyaallah cari jalan lain. Yang tu kan. Jadi insyaallah tu tidak boleh dimain-mainkan ya. InsyaAllah, tapi main handphone saja rumah itu. Main WA saja, main TikTok saja. Maka apabila diundang datang. Apalagi sekarang kan sudah banyak itu melalui WA sudah bisa undangan. Datang kita. Setiap 5 waktu tu ustaz di masjid, awak aku mau undang awak mari awak. Datangi. Dengan azan. Bila kau bertanya, bu, boleh. Tapi yang payah nak kan. Jadi wa iza da'aka fa'ajibhu. Fa'ajibhu itu bahasanya wajib. Kalau ada undangan wajib datang. Kalau wajib tu kan lah barik kayu tu. Ndak barik indah tu, barik kayu. Beko lah kadang-kadang kan gara-gara sepele kowe. Cucu bercakap cucu awak nyawa rale diundang awak nanti boh dah. Tu ndak usah, tu memutus silaturahmi kita itu, ndak boleh. Jadi satu salam, yang kedua undangan. Apa saja bentuk undangannya? Undang rapi di masjid, undang rapi di RT, di RW, LPM atau undang-undangan apa yang sifatnya itu adalah untuk kemaslahatan bersama, datangi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, wa idza istansahaka, apabila dia itu teman kita tersebut meminta nasihat kepada kita, fa'ansahu, maka nasihati dia. Itu gunanya wa hidup bermasyarakat itu saling nasihat menasihati. Agama itu adalah nasihat. Ad-din nasihah. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar. Jadi nasihat junambana dan sabar di situ. Nah, situ dia. Saling menasihati. Kalau salah dia ditegur. Jangan di belakang dia sabui. Tu kunjiang tu. Nyo salah. Temui saja. Pak, Bu, konco, kawan. Kapatang tu. Nah, begitu. Hadapkan saja, temui. Jangan dibaca di belakang. Belakang membaca itu ghibah namanya itu. Ghibah itu membicarakan saudara kita. Atadaruni mal ghibah. Tahukah kamu apa yang dikatakan ghibah? Kata Rasul, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui, kata sahabat. Ghibah itu engkau menyebut-nyebut saudaramu. Apalagi kalau yang tidak disukainya. Tanya oleh sahabat, ya Rasul, kalau yang kami sabui itu memang batu itu yang nyapabue, memang itu nyabue, itu yang kami sabui. Kata Rasul, itulah yang ghibah. Kalau tidak batu nyabue itu, engkau sebut dia, berarti engkau fitnah. Ghibah dan fitnah tidak ada nelok silah itu. Makanya sampaikan baik-baik, baik dalam kepengurusan masjid, kepengurusan RT, RW, dalam masyarakat, dalam pemilihan ini segala macamnya itu organisasi, supaya tetap berjalan dengan baik, agar kegiatan kita itu maka harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh mengecek-ngecek di belakang. Itu tidak gentleman awak. Kadang salah awak itu.
Aku diminta anak solusi kayaknya dak bendai do. Menurut angku nuri apa ampun dak tahu modal. Enyo kadang-kadang kan mencuki kada kawan saja. Banyak tu. Ndak disiko do tempat lain. Tempat lain kayak gitu tuh sering mencari-cari kesalahan. Itu termasuk salah satu tuhbitul amal. Itu tema kajiannya racun ibadah yang merusak dan meracuni ibadah. Salah satunya adalah al-istighalu bi ghuyubil khalq, suka menyebut-nyebut orang lain. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ada yang bertanya, Bu? Oleh. Lama ngantuk kok. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, laporan tadi itu. Jadi apabila dia minta nasihat, nasihati. Wa iza atasa fahamidallah, apabila dia bersin kemudian dia membaca atau memuja Allah, maka fasamithu hatsun alhamdulillah. Jawab. Apa jawabannya? Yarhamukallah. Jawab lagi, yahdikumullah. Kan luar biasa tuh. Saling mendoakan, kan hebat. Dalam Islam itu luar biasa. Jadi kalau bersin itu ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Bersyukur kita. Satu kali bersin 160.000 virus-virus berterbangan. Acun sekali bersin tu 160.000 tu. Makanya kalau ada yang bersin tutui mului. Ndak kakawal lah bodoh acun. 5 minit sesudah itu kawan tu bersin tu dia. Tak boleh. Ini kalau ada bersin tutup, maka pakai adab. Kadang-kadang bersin tu cari juga. Acinta saja. Ndak bersyukur itu. Padahal penyakit yang keluar dari tubuhnya, penyakit itu kecepatannya 160 km per jam terbang dia. Makanya tutup. Kalau tidak percaya Bapak Ibu cobain saja. Ada anak kecil, anak bayi umur gak seminggu 2 minggu bersin dah kayaknya ada. Samini sudah itu bersin dah. Bersin dah kayaknya. Acun. Mini sudah itu bersin dah. Karena ketahanan tubuhnya masih lemah. Makanya kalau kita bersin, ucapkan alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah. Penyakit keluar dari tubuh kita, kita disehatkan Allah. Ada saudara kita itu bersin, keluar virus, penyakit dari tubuhnya, dia memuji Allah, maka doakan dia. Yarhamukallah. Apa artinya itu? Semoga Allah merahmatimu. Wih, hebat itu. Jawab lagi, apa jawabannya tadi? Yahdi. Apa artinya itu? Semoga Allah memberi hidayah petunjuk. Gitu. Dia tidak ada cari bersin ya. Bersin yang baik itu cukup 1 kali 2 kali. Kalau nanek dia bersin acun. Itu kena juga. Kadang-kadang memang ada alergi juga, kena AC, kena kipas angin gitu kan. Itulah kondisi tubuh kita, fisik kita. Tetapi ucapkan alhamdulillah. Kecuali dalam sholat ya, dalam sholat tidak usah. Bacaan sholat, baca, lanjutkan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wa idza marida, apabila saudara teman kita itu sakit, maka fa'adhu, bezuk, jenguk dia. Kalau sakitnya jenguk dia, doakan dia walaupun yang sakit sakarat. Tapi jangan luru iwan ala la cie-cie aku nak kalau mau mati kalau mana. Bedanya bapak. Doakan dia. Apa doa kalau nengok teman sakit itu? Doa kan sering-sering di WA kan sering itu. Syafa killa kalau perempuan. Kalau laki-laki syafa Allah yashfik, semoga Allah menyembuhkanmu.
Jadi begitu indahnya di dalam Islam, saling mendoakan. Jadi tidak ada yang rugi satu pun, sampai sakit pun. Kalau sakit, tabah kita, maka selama sakit itu dosa kita diampuni. Banyak itu, baca itu dalam apa kitab-kitab apa ada tentang masalah keutamaan sakit. Jadi kalau sakit itu bersyukur sebenarnya sakit itu. Karena sarana di sana. Sarana untuk banyak sarana di sana, untuk dekat kepada Allah, untuk selalu memuji Allah, untuk selalu kita mengucap kalimah-kalimah yang baik, untuk selalu bersabar. Jadi kalau dia sakit, jengok, lihat, doakan. Nah, semoga dia cepat sembuh. Nah, minum obat juga seperti itu, baca doa. Semoga obat itu Allah izinkan memberikan kesembuhan kepada kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wa idza mata fa'atsba'ahu. Apabila dia mati atau meninggal, wafat, maka antarkan jenazahnya. Jadi kalau ada teman-teman kita yang meninggal, warga kita, antan. Nah, tentu selenggarakan dari awal dulu. Hanya kadang-kadang tiba di sholat kok yang payahnya kok. Menjenguk banyak, ramai, oto banyak, onda banyak, orang banyak. Pas disolatkan masuk ke dalam saji, tidak ada orang loh dong. Di mana banyak? Di luar. Itu rugi itu. Padahal Allah telah siapkan pahala yang besar di sana. Siapa yang ikut menyelenggarakan jenazah, maka Allah balas dengan kebaikan, yaitunya 2 qirat. 1 qirat itu sebesar bukit Uhud. Oh, Bapak, Ibu yang sudah pernah haji dan umroh kan tahu bukit Uhud itu, ziarah ke situ dulu. Besar, gede, bodong. Ini balasannya sangat luar biasa. Nah, makanya kalau ada yang meninggal, selenggarakan sampai pemakam terakhir. Iringi jenazahnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, siap mandi, kalau ikut memandikan jenazah, mandi. Nah, kalau sunnahnya, orang yang memandikan jenazah sunnah mandi setelah itu. Orang yang mengantarkan jenazah sunnahnya berwuduk setelah itu. Nah, gitu. Itu kan hal-hal yang kecil itu, tapi punya nilai pahala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang akan bertanya, silakan. Itu hadis yang pertama. Hadis yang pertama menjelaskan tentang kewajiban sesama muslim dan muslimah. Ucapkan salam. Kemudian apa lagi? Kalau dia mengundang, datangi, minta nasihat, nasihati. Kalau dia bersin, mengucapkan alhamdulillah, jawab. Kalau dia sakit, jenguk. Kalau dia wafat, meninggal, selenggarakan, antarkan jenazahnya. Nah, kan hebat dalam Islam itu. Jadi damai, karena kedamaian itu memang selalu diberikan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu hadis yang pertama, hadis yang ke 1480. Bicara masalah tentang adab. Sudah masuk waktu kita, Ustaz? Belum? Udah? Belum? Kalau masuk kasih tahu nanti deh. Kita lanjutkan hadisnya. Kalau tidak ada pertanyaan, hadis yang selanjutnya, bahwa syukur, qanaah dan tawadhu ternyata adalah bahagian dari adab, dan itu adalah punya nilai yang tinggi.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Abi Hurairah ridha Allah kepada beliau berkata, unzur ila min huwa asfala minkum, bahwa kata Rasul, lihatlah orang-orang yang berada di bawahmu. Di bawahmu itu artinya supaya kita tidak mengejar dunia ini mati-matian. Dan janganlah kamu melihat orang yang berada di atasmu kalau persoalan dunia. Kemudian juga kata Rasul, karena hal itu adalah lebih pantas agar kamu menganggap nikmat Allah Subhanahu wa taala itu yang telah dianugerahkan kepadamu punya nilai. Kalau awak selalu mengajar mencari kata itu deh, si anu punya itu, awak ingin itu loh, punya itu punya. Nanti syukur itu tidak ada itu. Akan hilang rasa syukur itu. Padahal Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum. Apa artinya? Kalau engkau syukuri, Allah akan ziyadah. Apa itu ziyadah? Tambah. Kalau ada anak cilik syukuri, maka Allah tambah lagi 2. Kalau ada anak 2 syukuri, tambah lagi 3. Kalau ada istri 1 syukuri, Allah tambah 1 lagi. Amin lo begitu. Babini saya lu amin lo begitu. Pindah pada doa ya. Ya kita doakan dia punya istri. Punya istri aja. Kalau lebih dari berapa enggak tahu lah, itu urusan beliau nanti. Ya. Yang solehah ya. Yang calih lo. Jadi tapi jangan poligami itu enggak usah lah. Enggak kata lo dewa do. Awak laki-laki ku kadang kan awas kan kadang itu. Tambah celai. Kapan Rasulullah itu poligami? Setelah istri pertama itu meninggal. Meninggal ini dulu ini celai. Tahu ada. Iko ini ado je baru. Gadang lo badan le. Tak bini lo celai. Seorang tu sudah pek tagak tu dia. Contoh. Nah, kita tidak bahas itu. Nah, antum masih sekolah dulu, siap sekolah nanti baru nikah ya. Jadi lihatlah ke bawah agar kita selalu mensyukuri nikmat Allah, agar kita selalu tawaduk. Jangan mencari kata hendak kabiabihi dunia itu doh. Syukuri. Kalau kita pakai mobil, syukuri. Alhamdulillah. Orang cuma pakai motor. Yang pakai motor, syukuri. Teman sebelah cuma pakai sepeda. Yang pakai sepeda, syukuri. Teman sebelah jalan kaki. Kemana-kemana goyang lutui. Ini kan sudah anak Gojek sekarang. Yang jalan kaki, syukuri. Masih bisa jalan. Tuh di rumah sakit apa itu tuh? Yang patah yang mau arang-arang ingin sehat, tidak bisa berjalan, menangi-nangi minta berjalan bagai. Yang patah, yang sakit itu syukuri. Kepatangnya mati tidak balik-balik dah dong. Syukur masih hidup. Iya kan? Makanya akan timbul nanti rasa syukur. Dunia itu tidak akan selesai. Dunia itu bagaikan wanita, dia udah tua tetapi pakaiannya cantik sekali, semerbak. Saya lihat dari belakang tak tanggung loh, bantu anak gadis itu jual balik semua. Bantu, saya lihat dari muka lah karipui sudahlah. Itu dunia. Jangan kejar dunia itu. Tidak bisa. Kalau dunia itu sama aja mengajar bayang-bayang. Bayang-bayang tahu? Ada bayang-bayang tuh. Kejar itu. Lepek. Lepek dah. Bangku dah lepek. Nyo lari lo kan? Sama aja wak lari nyo lari lo. Tidak akan kejar dunia itu, tidak akan bisa.
Maka kini tugas awak kini belajar, cari ilmu. Jangan kita zalim. Banyak anak-anak muda itu kadang zalim itu terhadap diri. Ukuran lalu batanggang saja kerja, main game, main apa? Boleh di asrama main game? Tidak boleh dah. Syukur alhamdulillah. Jangan, boleh. Itu merusak itu. Handphone itu sekadar untuk keperluan kita sajalah. Bapak juga tidak ada belikan anak bapak handphone kok. Mau kuliah baru dibelikan. Handphone satu itu aja di rumah. Kita 6 di rumah. Jadi oleh sebab itu dunia itu tidak akan selesai bagi kita. Tidak akan selesai. Maka bagaimana kita menjadikan dunia itu, ayat yang dibaca tadi itu luar biasa. Mana imam kita? Ya ayyuhalladzina amanu. Apa tadi ayatnya? La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Itu ya. Luar biasa. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Oi, jangan gara-gara harta, jangan gara-gara anak. An zikrillah, kamu lalai. Wa may yaf'al zalika fa ulaika humul merugi. Siapa yang berbuat seperti itu rugi. Manusia yang paling merugi adalah dia selalu memperturutkan dunia. Bagus itu ayatnya tadi, luar biasa. Lah dikasih tahu ada imam awak tu. Jangan gara-gara anak, jangan gara-gara harta. Neang bang dak kasurau bang dak wirid. Sedang nyuci oto, cuci Honda, nunggu kadai, kan macamnya. Tutui kadai tu. Karena kalau ada anak awak nang gadis yang nyo halangan suruhnya di kadai tu. Caranya. Dunia ni paturin ibadah ndak ada rugi awak. Baiklah ke masjid ni, dia cucu anak gua payah. Tu gak 10 tahun leh. Baiklah misalnya cucu gua dulu gara-gara anak, kini gara-gara cucu. Besok gara-gara siapa itu? Siap cucu alai. Cicit. Siap cicit. Tit. Tu tit. Pandai enggak? Baik, Bapak Ibu, demikian saja. Mudah-mudahan jadikanlah dunia ini seperti amanah imam kita tadi. Beliau menyampaikan dalam solat, beliau beramanah ke kita. Jangan gara-gara harta, jangan gara-gara anak kita lalai. Ukuran solat, ukuran ibadah, ukuran kita hadir di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, agar hidup kita berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma minkum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا